Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Apa kabar anak-anak Bapak sekalian? Semoga kalian senantiasa berada di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan. Dengan nikmat kesehatan itu kita kalian ya bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga menuntut ilmu syar'i. Dan pada hari ini insya Allah kita melanjutkan pada bab yang terakhir di buku sirah kalian, yaitu perjuangan tokoh-tokoh agama Islam di Indonesia. Di buku kalian menjelaskan sepak terjang 4 para ulama yang memberikan sumbangsihnya tidak hanya kepada kehidupan agama Islam, kehidupan kaum muslimin, tapi juga secara umum adalah kehidupan bangsa dan negara Indonesia. Dan ini menjadi sebuah bukti bahwasanya kemerdekaan Indonesia tidak luput dari apa yang telah diperjuangkan oleh para ulama ataupun para kaum muslimin. Ya, banyak contohnya ya. Selain yang 4 ini tentu kita mengenal banyak para pejuang kaum muslimin ya, jika berjihad berperang melawan penjajah yang notabene-nya adalah orang-orang kafir. Jadi ada orang Portugis yang membawa agama Nasraninya, Belanda, kemudian Inggris juga ya, dan Jepang ya, itu semuanya orang-orang kafir ya. Oleh karena itu tidak salah jika yang paling bersemangat di dalam mempertahankan negara ini dari penjajahan orang-orang kufar adalah kaum muslimin ya, di antaranya adalah para ulama. Dan para ulama adalah sosok yang bisa membawa umat kepada pencerahan, kepada eh, sifat atau sikap heroisme ya, heroik, kepahlawanan, di mana mereka tentu mengorbankan harta bendanya, jiwanya demi mempertahankan negara ini ya, dalam rangka tentunya adalah mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Bukan semata-mata ingin mempertahankan negara ya, tapi semata-mata adalah diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Sebab siapapun yang membela atau mencoba mempertahankan negara tanpa didasari niat karena Allah, maka dia akan sia-sia amalannya. Di antara 4 tokoh ini ya disebutkan adalah yang pertama Tuanku Imam Bonjol. Ya tentu bukan nama aslinya ya, ini adalah sebuah sebutan bagi pendiri ya wilayah Bonjol atau negeri Bonjol ya. Yaitu nama aslinya beliau adalah Muhammad Sahab yang lahir pada tahun 1772 ya, jauh sekali, dan wafat pada tahun 1864 pada usia 92 tahun ya. Hal yang paling mencolok dari kisah Tuanku Imam Bonjol bagi kita kaum muslimin bahwa usaha yang dilakukan oleh Tuanku Imam Bonjol adalah melakukan tasbiyah dan tarbiyah ya, memurnikan agama ini dari hal-hal yang merancukan, dari khurafat ya, jadi dari apa-apa yang ajaran agama ini telah diselewengkan oleh kaum adat ya pada zaman Tuanku Imam Bonjol ini ya, di mana Tuanku Imam Bonjol adalah pemimpin yang paling terkenal ya dalam gerakan Padri ya. Padri ini sebutan bagi orang-orang kaum ulama ya di Sumatera. Nah, Tuanku Imam Bonjol bersama para ulama lain berusaha membersihkan ajaran agama Islam ini semurni-murninya ya. Oleh karena itu mereka bertentangan ya, mendapat tentangan dari kaum adat. Karena apa-apa yang dilakukan oleh kaum adat seperti perjudian, adu ayam, menggunakan narkoba ya, berupa opium, kemudian minuman keras dan lain-lain ya, dan juga kebiasaan adat yang lebih kepada bid'ah ya,
maka akhirnya pertentangan berupa peperangan tidak dapat dihindarkan ya. Namun karena kaum adat merasa kalah ya, terancam kalah, akhirnya malah meminta bantuan orang-orang Belanda. Dan cukup lama juga ya perang Padri ya, disebut perang Padri, perlawanan antara kaum Padri, kaum muslimin ya, yang notabene-nya dipimpin oleh para ulama melawan kaum penjajah Belanda hingga 17 tahun ya, 17 tahun. Sangat lama ya. Jadi dari tahun 1821 sampai 1838 peperangan ya, ini yang disebut perang Padri. Nah, ini ada peristiwa di mana saling bergantian melakukan penyerangan ya, melakukan pendudukan terhadap negeri Bonjol dan sebagian wilayah Sumatera. Kemudian pada akhirnya dengan segala kekuatan orang-orang Belanda ya, yang dengan kelicikannya juga, akhirnya Bonjol bisa dikuasai oleh mereka ya. Namun pada akhirnya Tuanku Imam Bonjol berhasil meloloskan diri, namun pada akhirnya berhasil ditangkap dan Tuanku Imam Bonjol diasingkan di Cianjur ya, kemudian dipindahkan ke Ambon dan terakhir diasingkan ke Manado. Maka di Manado inilah Tuanku Imam Bonjol wafat ya dan dimakamkan di sana. Dan ini menjadi sebuah pelajaran bagi kita bahwasannya segala bentuk penjajahan ya, baik yang dilakukan oleh orang-orang kafir Belanda dan juga penjajahan dalam bentuk ajaran yang menyimpang dari agama ini ya, maka itu adalah sebuah kezaliman. Dan jika bisa dilakukan dengan cara yang baik, dengan melakukan dakwah, dengan lisan, dengan bahasa tubuh ya, jika tidak memungkinkan maka pada akhirnya peperangan pun ya tidak dapat terelakkan. Lalu ulama yang kedua adalah Kiai Haji Ahmad Dahlan ya. Beliau, nama kecil beliau adalah Muhammad Darwis, adalah pendiri organisasi Muhammadiyah yang sekarang masih ada ya, organisasi Muhammadiyah yang didirikan di Yogyakarta. Kiai Haji Ahmad Dahlan putra dari Kiai Haji Abu Bakar. Dan pada usia 15 tahun ketika ia pergi haji dan tinggal di Mekah selama 5 tahun, Kiai Haji Ahmad Dahlan ini mempelajari ilmu-ilmu ya dan mengambil pemikiran Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, meskipun beliau juga memiliki pemikiran ya atau belajar berinteraksi terhadap pemikiran Harokah ya, seperti Muhammad Abduh, Al-Afghani dan Rasyid Ridho. Ya, ini 3 nama yang terakhir ini adalah membawa warna harokah ya atau gerakan. Jadi mereka menganggapnya Islam ini harus bergerak baik dari segi politik, demokrasi dan lain sebagainya. Sedangkan berbeda dengan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ya, ada dipelajari tentang kekuasaan ya, tapi semata-mata kekuasaan adalah untuk mensejahterakan orang banyak. Kemudian Kiai Haji Ahmad Dahlan juga pernah belajar kepada seorang Syekh Ahmad Khotib dari Minangkabau. Jadi memang sepertinya orang-orang Sumatera ini ya, dulunya memang terkenal dengan Islami, sampai sekarang juga seperti itu. Tapi kalau dulu kualitasnya alhamdulillah ya, meskipun sekarang ini banyak juga ulama ataupun ustadz-ustadz yang sudah bermanhaj salaf ya, bermanhaj salaf. Dan pada tahun 1912 atau 1912 itulah beliau mendirikan Muhammadiyah ya, mencirikan hampir sama ya, agar bisa kaum muslimin di Indonesia ini bisa mengikuti tuntunan Al-Quran dan hadis, dan bukan organisasi politik ya, meskipun saat ini berkembang ya. Dulu pada tahun 1998 pada masa-masa reformasi ya, orang-orang Muhammadiyah tapi bukan Muhammadiyahnya ya, mendirikan organisasi politik, yaitu Partai Amanat Nasional yang dipimpin oleh Bapak Muhammad Amin Rais. Ya, sekarang pecah lagi ya, ada namanya nanti Partai Umat.
Jadi begitulah namanya hizbi, namanya golongan, dia akan terus berpecah-pecah lagi ya. Biasanya seperti itu. Pada awalnya pendirian Muhammadiyah ini memang mendapatkan perlawanan dari masyarakat sekitar ya. Ya seperti tadi ya, banyak bertentangan dengan adat kebiasaan masyarakat. Jadi adat itu, jadi Indonesia ini dulunya memang lebih dulu masuk orang-orang Hindu ya, sehingga kebiasaan orang-orang Hindu ini atau ritual-ritual agama Hindu masuk ke dalam uh, syariat Islam ya. Jadi kebudayaan ini bercampur antara agama Hindu dan juga agama Islam. Maka ini tidak bisa dibiarkan ya oleh orang-orang yang paham tentang agama ini. Dan akhirnya ya sampai sekarang alhamdulillah berkat kegigihan Kiai Haji Ahmad Dahlan ya untuk dakwah sambil melakukan hubungan dagang ya, akhirnya mendapatkan sambutan dari masyarakat Indonesia. Sehingga saat ini ya Muhammadiyah ya lebih dulu daripada Nahdlatul Ulama ya. Kalau Nahdlatul Ulama tahun 1926, kalau Muhammadiyah tahun 1912. Namun memang yang berkembang pada saat ini dengan jumlah jumlah masyarakat Nahdlatul Ulama lebih banyak daripada Muhammadiyah. Kemudian kita mengenal lagi Buya Hamka. Buya Hamka, Hamka di singkatan dari Haji Abdul Malik bin Abdul Karim Amrullah ya. Seorang ulama juga aktivis politik. Waduh ya. Penulis Indonesia yang terkenal di bumi Nusantara. Beliau hidup pada tahun 1908, wafat pada tahun 1981. Beliau lahir di Maninjau, Sumatera Barat ya. Sekali lagi ini Sumatera Barat menjadi lumbung para ulama ya zaman dulu ya. Nah, rata-rata memang kebanyakan belajar dari Mekah ya, tempat Islam ini muncul ya. Orang-orang Minang ya biasa dipanggil Buya ya atau Abuya, dan beliau telah melewati berbagai macam pendidikan ya di Sumatera Barat, dan juga mendapatkan pendidikan dari ulama terkenal seperti Syekh Ibrahim Musa, Syekh Ahmad Rashid, Sultan Mansur, R.M. Suryo Pranoto, dan Ki Bagus Hadikusumo. Beliau juga termasuk seorang yang belajarnya secara otodidak ya, belajar sendiri, baca buku ya, kemudian bertukar pikiran, diskusi dengan orang-orang yang terkenal. Ternyata Hamkah juga ikut dalam gerakan organisasi Muhammadiyah ya. Ia mengikuti pendirian Muhammadiyah mulai tahun 1925 untuk melawan khurafat, bid'ah, tarekat, dan kebatinan sesat di Padang Panjang. Jadi barangkali karena memang tempat yang paling luasnya atau banyaknya kisah-kisah atau kebiasaan orang masyarakat ya dalam hal melakukan khurafat, bid'ah, takhayul ya, maka juga di sana Allah takdirkan munculnya para ulama Ahlussunnah insyaallah. Namun pada tahun 1964-1966 Hamka dipenjara nih oleh Presiden Soekarno karena dituduh pro Malaysia katanya. Ya semenjak di penjara ya beliau menulis Tafsir Al-Azhar, masih bisa kita dapati sekarang ya, yang merupakan karya ilmiah beliau. Namun pada tahun 1977 Hamka rahimahullah itu dilantik sebagai Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia MUI. Kemudian ia meletakkan jabatannya karena nasabnya ternyata tidak dipedulikan oleh pemerintah Indonesia pada saat itu, yaitu pada zamannya Bapak Soeharto ya. Dan Hamka banyak mendapatkan medali ya, diantaranya adalah Dr. Honoris Causa dari Universitas Al-Azhar dan juga dari Universitas Kebangsaan Malaysia.
Kemudian yang terakhir ya, ini adalah Muhammad Nasir yang tidak bisa dilupakan dari sejarah perjuangan bangsa Indonesia pada umumnya dan juga perjuangan kaum muslimin di Indonesia, yaitu Muhammad Nasir yang lahir pada tanggal 17 Juli tahun 1908 ya, sama dengan Buya Hamka. Beliau juga termasuk ya orang keturunan Sumatera ya. Nah, ini banyak perjuangan beliau bersama orang-orang yang terkenal, diantaranya Syafruddin Prawiranegara. Nah, ini kalau tidak salah ini dulu sempat mendapatkan mendapatkan wewenang untuk menjadi presiden ya, presiden bayangan dulu ya. Jadi ada peralihan dan Bapak Syafruddin Prawiranegara ini sempat menjadi presiden ya, tapi tidak tercatat di sejarah. Kemudian Muhammad Rum dan Sultan Syahrir. Nah, pada tahun 1932 ya, Muhammad Nasir ini berguru nih kepada Ahmad Hasan, pendiri Organisasi Persatuan Islam atau Persis ya. Dan perjuangan beliau ya mendapatkan kepercayaannya untuk menduduki peranan penting di dalam pemerintahan Republik Indonesia sebagai Perdana Menteri. Dulu ada sistem pemerintahannya, yaitu sistemnya adalah parlementer ya, di mana ada Perdana Menteri. Kalau sekarang presidensial. Meskipun sebagai Perdana Menteri ia selalu penampilan sederhana, bahkan menolak fasilitas mobil ya dan fasilitas kendaraan lainnya ya bagi seorang Perdana Menteri. Namun di masa tuanya Muhammad Nasir aktif di berbagai organisasi Islam internasional ya, seperti Kongres Muslim Sedunia pada tahun 1967 yang berpusat di Karachi, Pakistan. Kemudian Rabithah Alam Islami ya. Kemudian juga menjadi anggota Majelis Al-Majlis Al-A'la Al-A'lami ya, Dewan Masjid Sedunia yang berpusat di Mekah, Saudi Arabia. Kemudian pada tahun 1967 sampai akhir hayatnya, Muhammad Nasir dipercaya sebagai Ketua Dewan Dakwah Islam Indonesia yang berpusat di Jakarta. Ya, jadi DDII atau Dewan Dakwah Islam Indonesia ini dulunya berperan dalam hal menyalurkan ya atau mengirim para dai-dai ke pelosok-pelosok di tanah air. Ya, ini para pahlawan kita ini ya yang berasal dari para ulama ya, peranannya sangat besar untuk perjuangan bangsa dan negara Indonesia, meskipun pada zaman sekarang sudah mulai sudah mulai dihilangkan dari sejarah, akan ditolak pengakuannya itu ditolak